Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat yang telah diberikan kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pada subbab yang pertama, kita akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki. Nah, haki ini adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu produk, jasa, ataupun proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haki ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, objek yang diatur dalam kekayaan intelektual itu berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual. Kemudian tujuan dan fungsi haki. Yang pertama itu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis. Yang kedua itu mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetisi khusus dalam hal komersial kekayaan intelektual. Nah, kemudian jenis-jenis hak kekayaan intelektual yaitu dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, hak cipta itu sendiri diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka yang memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Nah, hak cipta yang dimaksud ini adalah dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan atau kesastraan. Nah, hak kekayaan industri ini adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis-jenis perlindungannya. Yang pertama itu hak paten. Hak paten ini hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi atau menciptakan teknologi baru. Itu dinamakan hak paten. Kemudian yang kedua, hak merek. Hak merek ini merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan aneka angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Contohnya merek yang dimiliki dalam label sebuah makanan, seperti itu. Kemudian hak dagang. Nah, hak dagang ini merupakan rahasia dagang atau hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Itu hak rahasia yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu desain industri, misalnya komoditas industri atau kerajinan tangan, itu untuk kerajinan tangan. Kemudian letak geografis itu termasuk hak kekayaan industri. Kemudian yang keenam itu tentang desain tata letak atau sirkuit terpadu. Kemudian dasar hukum tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu tentang hak cipta. Hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ini merupakan sebuah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Kemudian tentang hak paten itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001. Untuk tentang hak merek itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian tentang desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan tentang desain letak tata sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Kemudian tentang rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Kemudian mengenai hukum perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk bisa memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, konsumen ini dilindungi oleh negara. Nah, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ini yaitu Nomor 8 Tahun 1999
99 tentang perlindungan konsumen, di mana undang-undang itu berbunyi tentang lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Nah, undang-undang ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Maka konsumen itu punya perlindungan di dalam negara ini. Kita lanjut ke hukum perdagangan internasional. Nah, hukum perdagangan internasional ini merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Misalnya gini, suatu negara yang diimpor oleh negara kita itu akan masuk dengan pajak. Pajak itu disebut bea cukai, itu merupakan sebuah hukum internasional. Sebaliknya, bila negara kita melakukan ekspor, nah di negara luar itu kita akan juga dikenai pajak. Nah, itu contoh kecilnya. Kemudian tujuan dari hukum perdagangan internasional ini, yang pertama itu kita bisa lihat perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara yang membangun ekonomi suatu negara. Kemudian mencapai perdagangan internasional yang stabil. Nah, kemudian menghindari kebijakan dan praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Kemudian meningkatkan volume perdagangan dunia, dan yang terakhir menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi di setiap negara. Jadi istilahnya itu saling timbal balik. Selanjutnya, penyelesaian sengketa bisnis. Nah, penyelesaian sengketa bisnis ini yaitu suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang bermasalah. Nah, penyelesaian sengketa bisnis ini terdiri dari dua cara. Yang pertama itu litigasi atau melalui pengadilan, dan yang kedua non-litigasi, yaitu di luar pengadilan. Nah, di litigasi di dalam pengadilan ini diproses melalui hukum. Kalau non-litigasi ini biasanya melalui beberapa tahap yang tidak melalui hukum. Nah, sarana terakhir dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi itu merupakan sarana terakhir atau tidak dapat dikomunikasikan lagi. Jadi diproses melalui hukum. Nah, bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil, nah maka selanjutnya dimasukkan ke dalam proses hukum. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membahas tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrasi, yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam perkembangannya ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan atau litigasi. Contohnya mediasi. Nah, dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah cara menyelesaikan di luar pengadilan. Akan tetapi, dalam perkembangannya mediasi ini ada yang dilakukan di dalam pengadilan. Nah, jadi mediasi itu mempertemukan dua pihak yang bersengketa, kemudian dibantu oleh mediator. Selain mediasi, ada beberapa penyelesaian sengketa bisnis melalui non-litigasi, yaitu ada juga konsultasi. Konsultasi ini suatu tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan yang dilakukan dengan pihak konsultan. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama. Kemudian konsoliasi. Nah, konsoliasi ini dibantu oleh konsoliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dengan mencapai kesepakatan. Kemudian penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Itu didampingi
didampingi oleh para penilai ahli itu. Jadi nanti masalahnya tuh dinilai. Kemudian hukum asuransi. Nah, hukum asuransi ini adalah aturan yang tertulis yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi untuk mentaati perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian tersebut biasanya terdiri dari hak peserta yang mendapatkan perlindungan dan sebagai gantinya peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi. Seperti premi itu seperti menabung ya. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian, dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang bertanggung jawab semuanya adalah pihak asuransi. Kemudian beberapa hal penting mengenai asuransi. Yang pertama, perjanjian asuransi wajib memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, di mana perjanjian tersebut bersifat adhesif, yang artinya isi perjanjian tersebut telah ditentukan oleh perusahaan asuransi melalui kontrak standar. Jadi pihak asuransi dan peserta asuransi itu harus mengerti tentang kontrak standar asuransi. Kemudian yang kedua, di dalam asuransi terdapat dua pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut. Nah, ini yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang mana kedua pihak ini berbeda. Kemudian asuransi memiliki sejumlah premi yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk melakukan perjanjian asuransi. Premi itu kita membayar kepada pihak asuransi, kemudian kita nanti mendapatkan timbal baliknya gitu. Kemudian yang keempat, perjanjian asuransi membuat pihak tertanggung dan pihak menanggung terkait untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.